Lanjut, di sini saya akan menjelaskan struktur perusahaan. Yang pertama ada saya sendiri, Olivia Meka, sebagai CEO yang akan bertanggung jawab atas strategi dan juga keputusan bisnis selanjutnya. Lalu yang kedua ada Ingrid Dayana yang sebagai CEO yang akan menjalankan operasional, SOP dan juga logistik. Lanjut ada Raffi Rizkullah sebagai CTO yang akan memimpin pengembangan teknologi dan juga sistem digital. Nah, kami akan menerapkan budaya kolaboratif dan juga result oriented, di mana setiap tim bekerja lintas fungsi untuk mencapai target yang terukur dan juga berdampak. Apa itu Waitress? Waitress adalah platform digital berbasis ekonomi sirkular yang fokus mengelola limbah makanan. Waitress menghubungkan penghasil limbah makanan dari RTA dan B2B dengan mitra pengelola. Di sini limbah makanan tidak lagi dianggap sampah, tapi diubah menjadi aset ekonomi sekaligus data ESG. Fokus utama Waitress adalah membangun zero food waste ecosystem. Problem statement. Jadi tekanan masa nasional yang itu permasalahan utamanya itu yang kami lihat adalah permintaan pupuk organik yang terus meningkat, tetapi bahan bakunya itu belum dikelola dengan optimal. Menurut KLHK, 40% sampah Indonesia di Indonesia itu adalah sampah makanan. Dan Indonesia juga masih akan 23-48 ton limbah makanan per tahun, setara 115 sampai 184 kg per kapita. Tapi nih ya, sayangnya sebagian besar limbah ini tuh masih berakhir di TPA dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Ke solution ya, jadi kita sekarang memasuki ke solusi ya. Nah, Waitress hadir sebagai solusi digital terintegrasi. Kami menyediakan platform digital koordinasi limbah organik, sistem penjemputan yang cepat dan terjadwal, serta dashboard data limbah dan laporan dampak lingkungan. Selain itu, Waitress juga memiliki marketplace produk olahan seperti pupuk organik, sehingga limbah ini benar-benar memiliki nilai ekonomi. Company description. Secara bisnis, Waitress ini berbentuk startup berbeda dengan kompeten dengan lokasi awal operasional di Malang. Kami menggunakan model bisnis platform dan aset light sehingga lebih efisien dan scalable. Ya, peran Waitress bukan sebagai pengelola langsung, tetapi sebagai ekosistem koordinator yang menghubungkan seluruh pihak dalam rantai pengelola makanan. Sekarang kita memasuki ke analisis industri dan persaingan. Saat ini kita berada di tengah tren besar, yaitu peningkatan kesadaran ekonomi, sirkular, dan digitalisasi pengelolaan limbah. Dan meskipun sudah ada pemain seperti Waste for Change atau Octopus, Waitress mengambil posisi sebagai ekosistem orchestrator, dan keunggulan kompetitif kami terletak pada fokus yang spesifik pada limbah makanan dan penyediaan data dampak ESG yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan masa kini untuk laporan keberlanjutan mereka. Dan siapa sih yang kami sasar? Target pasar kami sendiri terbagi menjadi 4 segmen. Yang pertama, rumah tangga perkotaan yang sudah mulai peduli pemilahan sampah. Yang kedua, sektor F&B B2B seperti restoran dan kafe yang membutuhkan solusi limbah yang efisien. Yang ketiga, institusi yang memiliki kepedulian lingkungan. Dan yang keempat, mitra pengolah seperti komposter dan petani. Strategis penjualan kami menggunakan model langganan, kerjasama strategis B2B, serta kampanye untuk edukasi membangun komunitas yang loyal di platform kami. Dan secara strategis, Waitress sendiri menggunakan model asset light
yang artinya kami meminimalkan biaya tetap dengan tidak memiliki armada berat sendiri, melainkan mengandalkan kemitraan. Kekuatan utama kami adalah pada data. Dan tentu saja hal ini ada resiko, terutama pada perilaku pemilahan di sumber. Namun, kami sendiri memitigasi hal ini dengan SOP penanganan yang ketat dan penggunaan teknologi untuk memantau kualitas limbah organik sejak dari penjemputan hingga ke tangan pengolah. Dan untuk alur operasional Witra sendiri dirancang sebagai sistem layanan digital yang mengkoordinasikan aliran limbah melalui 4 tahap utama. Yang pertama, pengumpulan, waste sourcing, dan limbah dikumpulkan dari titik kumpul komunitas, RT/RW, dan mitra B2B. Kualitas bahan baku di sini sangat krusial untuk proses pengolahan nantinya. Yang kedua, logistik dinamis. Karena limbah organik cepatnya membusuk, kami menggunakan teknologi untuk optimasi rute secara real-time kepada mitra driver. Dan ini membuat biaya transportasi yang lebih efisien. Yang ketiga, digitalisasi data. Setiap limbah yang dijemput wajib ditimbang. Data ini otomatis masuk ke sistem sebagai dasar Environmental Impact Reporting atau laporan ESG untuk mitra kami. Dan yang keempat, distribusi mitra. Limbah disalurkan ke mitra pengolah seperti UMKM pupuk atau biodigester. Dan kami memastikan suplai limbah terdistribusi merata agar operasional mitra tetap berkelanjutan. Dan untuk dari sisi keuangan, pendapatan kami berasal dari biaya langganan B2B, penjualan data laporan ESG premium, kemitraan CSR, serta komisi marketplace sebesar 15-20% dari setiap produk olahan mitra yang terjual melalui platform kami. Lanjut, milestone and development. Jadi perkembangan WeTrash ini terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama ada di jangka waktu 1-6 bulan, di mana kita akan melakukan validasi model bisnis dan juga onboarding B2B. Lalu di fase kedua dengan jangka waktu 7-18 bulan, kita akan melakukan monetisasi dan juga pencapaian break-even point. Dan di fase terakhir atau fase 3 dalam jangka waktu 19-36 bulan, kami akan mengarahkan pada skalabilitas nasional dengan memperluas jangkauan pasar dan juga memperkuat ekosistem mitra. Lanjut, kami sudah menentukan exit plan dari WeTrash sendiri. Jadi exit plan kita adalah merger oleh perusahaan waste management, produsen pupuk, korporasi ESG atau marketplace sustainability. Jadi dengan ekosistem circular ekonomi yang lengkap, teknologi digital dan juga modal asset light yang cepat di-scale, WeTrash ini memiliki potensi besar untuk menjadi target akuisisi dalam 10-15 tahun. Lanjut di teknologi plan, di sini di awal kami akan memutuskan untuk membuat website daripada aplikasi karena pembuatan website itu jauh lebih murah dan juga minim risiko. Nah, di sistem kami akan kami lengkapi dengan pelacakan real time limbah dan juga pelaporan limbah. Lalu pada fase berikutnya, WeTrash akan mengembangkan aplikasi mobile serta mengintegrasikan machine learning untuk memprediksi permintaan dan mengoptimalkan operasional kami. Nah, lanjut akan saya tampilkan prototipe dari WeTrash. Jadi di sini saya tampilkan prototipe dari WeTrash. WeTrash ini memiliki 3 role. Role pertama ada si penyetor sampah, kedua pengelola sampah, dan juga yang ketiga ada driver. Di sini saya akan menyampaikan sesuai role yang saya
pilih. Yang pertama si penyetor sampah. Di sini saya dapat melihat dashboard seberapa besar pengaruh saya terhadap kontribusi ramah lingkungan. Jadi pertama ada total setoran dan juga beberapa kali saya melakukan penyetoran sampah. Lalu dampak karbon yang dikurangi dan juga kontribusi bumi kesehatan lingkungan. Di sini saya dapat mengatur berapa target bulanan yang akan saya lakukan untuk penyetoran sampah ini. Nah, di sini saya dapat melakukan setor sampah yang akan diikuti dengan berapa berat dari sampah tersebut, tipe-tipe sampah apa, dan juga alamat dan waktu pengambilan. Di sini saya akan menampilkan lagi kontribusi lingkungan. Di sini sangat lengkap, ada air bersih, emisi gas, dan juga tanah subur. Dilengkapi dengan diagram-diagram seperti ini. Lalu juga ada fakta-fakta penarik dan juga pencapaian dan jadi dari pencapaian ini akan memotivasi saya untuk terus-menerus menyetorkan sampah agar memberikan kontribusi baik untuk lingkungan. Saya bisa lihat riwayat penyetoran sampah saya di sini. Dan juga ada tips memaksimalkan poin. Lalu di sini saya dapat membeli pupuk-pupuk yang sudah diolah oleh si pengelola sampah. Jadi ini marketplace gitu. Nah, lanjut di roll kedua ini ada si pengelola sampah. Jadi di sini saya dapat melihat total penjualan, produk terjual, produk aktif, sampah dikelola. Lalu karena tadi saya di marketplace itu saya yang menjual, si pengelola sampah yang menjual, jadi di sini saya dapat menambahkan produk pupuk. Di sini dapat diisi pupuk organik. Lalu ada pemilihan kompos, ada pupuk kategorinya, lalu dengan harga mungkin 50.000, satuannya 5 kilo dan stok yang tersedia mungkin 20 dulu. Terus itu ditambah. Nah, ini ada pencatatan status pengolahannya. Lalu di sini kita dapat melihat produk-produk. Di sini saya dapat menghapusnya, dapat mengedit atau menambah. Tetap ada riwayat-riwayat. Di sini riwayatnya tuh tulisan orderan. Ini ada diproses, yang dikirim, yang selesai, dan juga di sini ada pesanan yang pending atau yang perlu diproses, yang sudah terjual, dan juga total pesanan. Untuk pengaturan sendiri masih belum tersedia. Lanjut di role terakhir yaitu driver. Di sini kita bisa meng-on dan off-kan sesuai dengan jadwal driver atau jadwal saya sendiri. Lalu di sini ada berapa totalan yang dijadwalkan, lalu ada berapa yang sudah selesai, pendapatan harian, dan juga total summarize. Nah, di sini seperti ini tampilannya untuk pengambilan sampahnya. Terus ada ringkasan hari ini dan juga ada tips-tips memaksimalkan pendapatan. Di riwayat ini kita bisa melihat seperti ini tampilannya. Terus di sini juga ada tips untuk meningkatkan performa. Jadi untuk memaksimalkan pendapatan dan lain-lain. Ini pendapatannya dan juga grafik-grafik hariannya juga ada. Grafik bulanan pun juga ada. Ini juga ada bonus dan insentif yang bisa dilakukan untuk mendapatkan tambahan gaji. Ini untuk tarik saldo dan juga nih cara memaksimalkan pendapatan. Jadi di tiap bawah itu nanti ada tips-tips yang bisa dilakukan tiap role. Ini ada informasi kendaraan, informasi kontak, dan juga kami dilengkapi dan harus memiliki dokumen dan verifikasi yang jelas. Nah, ini untuk performa dan statistiknya. Kurang lebih seperti itu untuk prototipe dari Waitress. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 7.